whenever you want me. I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum beat it up like a drummer. You know that I'm nasty. Baik, selamat malam para pemirsa sekalian. Dengan kami dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan akan membahas mengenai pidato 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Ir Soekarno. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Saiful Qawi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Istiqlal dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ageng Ratu dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, saya Tania Agustin dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Baik, sebelum kita mau masuk kepada pembahasan nih teman-teman mengenai pidato tersebut, nanti kita akan sharing ide. Namun sebelum itu saya akan memaparkan sedikitlah pengantar mengenai isi dari pidato Bung Karno pada 1945 ini. Jadi biar para pemirsa juga paham. Jadi beliau Bung Karno itu ketika berpidato pada 1 Juni 1945 membuka pidatonya dengan meminta maaf kepada Yang Mulia Ketua pada waktu itu, bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh beberapa tokoh sebelum Bapak Soekarno itu sebetulnya tidak memberikan hasil atau jawaban yang diminta oleh apa yang diinginkan oleh Yang Mulia Ketua. Jadi menurut perspektif Bapak Soekarno, bahwa yang diinginkan oleh Yang Mulia Ketua adalah dasar yang kemudian nantinya menjadi dasar dari berdirinya sebuah negara yang merdeka. Dari tokoh-tokoh sebelum Bapak Soekarno itu menyampaikan perspektifnya atau membahas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas untuk kita itu bisa menjadi negara yang merdeka. Kemudian dengan tegas Bapak Soekarno menyatakan bahwa kapan kita akan merdeka kalau misalkan hal-hal kecil yang jelimet itu akan kita bahas sampai tuntas. Kapan kita akan merasakan kemerdekaan ketika hal-hal kecil atau kita menunggu sempurna untuk menjadi merdeka. Oleh sebab itu, dengan tegas Pak Soekarno menyampaikan bahwa negara-negara lain dalam historialnya itu sejarahnya. Jadi Bapak Soekarno itu menyatakan dengan tegas bahwa dalam sejarah perjalanan negara-negara lain yang telah merdeka itu tidaklah merdeka mereka dalam keadaan yang sempurna. Jadi percontohan-percontohan yang diberikan oleh Bapak Soekarno sudah sangat jelas tentang negara-negara seperti Arabia, kemudian Uni Soviet, dan juga negara Amerika dan juga sebagainya. Itu tidaklah menunggu kemudian masyarakatnya atau isi dari sebuah negara tersebut itu sempurna baru kemudian mereka menyatakan kemerdekaan. Namun mereka menjadikan kemerdekaan itu sebagai sebuah jembatan yang kemudian di ujung jembatan tersebutlah negara mereka kemudian membangun yang namanya perkembangan untuk menuju kesempurnaan. Jadi itu mungkin pengantar dari saya mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Jadi gimana teman-teman? Menurut dan nih teman-teman, setelah aku ngasih penjelasan pengantar mengenai pidato 1 Juni 1945 ini teman-teman,
ada yang menarik nih sebenarnya dari pidato ini yang perlu kita bahas. Dari pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno yang kemudian menghasilkan butiran-butiran poin mengenai dasar negara, dasar negara yang paling akhir yang disebutkan oleh Bapak Soekarno adalah masyarakat atau warga negara yang berketuhanan. Nah, jadi di sana Pak Soekarno menjelaskan bahwa kita itu sebagai warga negara harus berketuhanan, entah itu Tuhannya berupa Tuhannya orang Islam, Tuhannya berupa Tuhannya orang Kristen. Yang penting dasar dari negara kita yang kelima adalah warga negara memiliki Tuhannya masing-masing. Nah, dari pendapat tersebut nih teman-teman, gimana menurut kalian misalkan ada nih di negara kita itu warga negara kita yang sudah punya KTP dan sudah diakui sebagai warga negara kita itu tidak mengakui Tuhan, tidak memiliki Tuhan. Nah, apakah ini kemudian melanggar atau seperti apa? Gimana nih? Gimana nih? Sebetulnya melanggar kan, soalnya syarat untuk menjadi warga negara Indonesia itu harus beragama atau mengakui adanya Tuhan. Berarti ketika ada warga negara yang tidak memiliki Tuhan atau tidak mengakui Tuhan, ini melanggar terhadap sila kelima. Atau bukan sila kelima sih ya. Sila pertama. Maksud saya poin butiran dasar negara yang kelima yang dipaparkan Soekarno. Seperti itu Mbak Steve. Gimana? Seperti itu kan? Lantas bagaimana kemudian ketika posisinya warga negara tersebut itu memang lahir di negara kita dan dibesarkan oleh Ibu Pertiwi. Apa yang kemudian akan kita lakukan misalkan kita adalah pejabat pemerintah? Mungkin yang lain juga bisa jawab, teman-teman. Mungkin pemerintah dari pemerintah sendiri ya, ada kebijakan sendiri sih untuk orang-orang yang memang ya mungkin lah negara kita mewajibkan untuk beragama, tapi kan memang ada beberapa orang yang memilih jalan hidupnya sendiri, misal tidak beragama atau ateis tadi itu. Jadi kebijakan pemerintah untuk orang-orang tersebut sebenarnya harus lebih ditekankan lagi sih kalau. Baik, yang dimaksud Saudara Yafi itu kebijakan seperti apa? Apakah kemudian kebijakan ini mengintimidasi dari orang tersebut atau kebijakan toleransi? Lebih ke toleransi. Jadi dibiarkan saja gitu, Mas? Tidak dibiarkan sih, kayak mungkin dari tidak sesuatu atau tidak boleh ada warga negara yang tidak beragama. Kan kita sebagai warga atau bahkan manusia kan kita mempunyai hak. Dan hak asasi manusia itu dimanapun, bukan hanya di Indonesia, itu berlaku. Jadi menurut saya ya sebagai anggota pemerintah ya mentoleransi adanya orang yang tidak meyakini Tuhan. Baik, dari perspektif Saudara Ari menyatakan bahwa agama itu adalah hak sebenarnya. Jadi yang dimaksud dari butir kelima itu bukanlah sebagai aturan yang ditetapkan atau diwajibkan kepada warga negara kita. Gimana nih teman-teman yang lain? Sependapatkah dengan pendapat Saudara Ari? Atau bagaimana kronologis mekanisme dari penggunaan dasar yang kemudian menjadi Pancasila pertama pada saat itu? Kalau perspektif tadi dilakukan ya, berarti dasar Pancasila ke-1 kita harus diubah. Diubah yang
seperti apa itu? Kan ada ateis kan nggak percaya sama Tuhan. Istilah pertama kan ketuhanannya Tuhan. Nah, gimana nih, Bung Gari? Dari Terus dirombak lah dasar negara kita. dari Mbak Stin nih, katanya kalau misalkan seperti itu, dasar negara ini tidak kokoh, tidak kuat, tidak konsisten, bahwa asal muasal dari adanya butiran yang kelima atau Pancasila yang pertama pada saat ini adalah negara kita itu harus warganya itu beragama gitu. Mungkin jadi seorang ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Ya, mungkin orang ateis itu juga tidak percaya sama pemerintah juga, karena menganggap Pancasila sebagai formalitas bernegara saja. Jadi tergantung Formalitas perspektifnya ya. Oke, nah gitu mungkin dari perspektif masing-masing dari kalian ya. Ketika ada di posisi mungkin seseorang yang tidak beragama, atau mungkin dari seseorang yang memandang Pancasila entah itu sebagai aturan atau sebagai. Nah, yang saya kembali kepada pertanyaan awal atau rumusan masalah yang pertama dari saya kan mengenai ketika kita berada di posisinya adalah seorang pemerintah, kemudian mendapati ada warga negara yang kita ketahui tidak memiliki agama atau ateis, tidak mengakui agama, apa kemudian langkah yang akan kita berikan? Sekali kita adalah pemerintah teratas, presiden kan, semoga saja dari salah satu kita ya penerus presiden. Amin. Apa nih yang akan dilakukan kalau seperti itu? Hanya ini rada susah. Agama. Mana nih Bung? Jadi Bagaimana caranya membuat kebijakan sekiranya itu tidak merusak nasib negara dan juga tidak asasi manusia itu ada. berarti membuat UU baru mengenai hal tersebut. Mungkin bisa jadi UU yang relevan yang kemudian diterapkan pada saat ini. Yang namun itu juga acuannya tetap pada sila-sila yang telah dirumuskan. Seperti itu. iya, saya setuju sih. Cuma ya itu tadi harus perlu dipikirkan secara matang lagi. Tidak, keputusan ini tidak final lah. Mungkin dari yang lain ada pendapat. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai pemerintah, saya nemuin ada orang tidak beragama atau ateis, tentu saja saya akan mengusirnya ya. Karena sama Tuhan aja gak percaya, apalagi sama pemerintah gitu. Waduh, jawabannya berarti sebenarnya tadi. Jadi diusir saja karena kepada pemerintah, kepada Tuhan saja tidak percaya, apalagi pada pemerintah ya. Ya kan orang seperti itu Mas, gak ada pegangannya dalam hidupnya gitu. Ya. Atau mungkin kalau misalkan orangnya malah lebih percaya kepada pemerintah daripada Tuhan, ini gimana? Ada ya, kayaknya ada satu negara tuh yang mayoritas orangnya itu ateis, tapi dia lebih taat pada aturan pemerintah gitu. Kemudian gimana itu? Mungkin yang tergambar dari pemikiran Mbak Dinda ini ada seseorang yang ateis, tidak percaya kepada agama. Nah, lantas dia juga tidak menaati aturan-aturan pemerintah. Dia tidak punya pegangan hidup. Jadi buat apa dipertahankan dalam sebuah negara yang memiliki aturan beragama? Namun misalkan nih kayak contohnya yang dijelasin dari Mbak Stin, ada orang dia tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia sangat menghormati terhadap undang-undang dan aturan pemerintah. Siapa nih, Pak? Kalau masalahnya kemudian seperti yang dijelaskan baru. Mungkin yang lain juga apa? Teman-teman nih. Seorang ateis itu tidak mungkin seorang ateis itu berpikiran mana Tuhan kalau tidak ada wujudnya, sedangkan pemerintahan itu kan ada wujudnya, ada lembaganya. Mungkin seorang
ateis itu lebih percaya yang ada dan nyata. Jadi itu hanya sebuah kemungkinan, Bang Ali. Tapi kan ini pertanyaannya kan gimana kalau kita jadi pemerintah terus menemukan ada orang ateis gitu, Oke. apa yang kita lakukan gitu ya? Kalau kita membiarkannya kan sama saja melanggar sila pertama. Oke, ya mungkin itu ya jawaban dari Mbak Dinda. Jadi kan ini perspektif kita ketika jadi pemerintah. Namun perlu diketahui juga bahwa kita menjadi pemerintah bukan menjadi raja. Jadi perspektif kita sebagai pemerintah tentunya harus memiliki acuannya yang kuat. Kenapa kita harus melakukan langkah yang seperti ini? Mungkin yang lain ada perspektif lain. Sudah. Baik. Apakah saya boleh juga menyampaikan perspektif? Boleh. Ya, kalau menurut saya sih, kalau misalkan posisinya, misalkan saya nih jadi seorang presiden, ya amin, ke depan terus kemudian menemukan beberapa warga negara yang tidak memiliki beragama, yang tidak beragama kemudian. Nah, ini tentunya perlu tindak lanjut sebelum kita menuju kepada peraturan-peraturan perundang-undangan dan juga legislatif. Nah, perlu yang tentunya yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan atau memberikan wadah terhadap orang-orang tersebut, yang kemudian di dalamnya kita bisa menjelaskan atau sharing lah mengenai kebenaran adanya Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian ateis itu ketika kemudian dilogikakan mengenai keberadaan Tuhan ini percaya terhadap adanya Tuhan karena memang tanda-tandanya yang banyak. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman mungkin ada tambahan? Cukup sih. Baik. Mungkin itu pembahasan dari kami para pemirsa mengenai pidato Soekarno. Sebenarnya banyak sekali poin yang menarik untuk kita bahas, namun karena tidak cukup ya, selama 1 jam pun tidak cukup. Jadi kita cukupkan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya dari kami kelompok 4, mohon maaf. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.